Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Feby Ayu Adiningsi dengan NIM 1203500027 dari Prodi Teknologi Pangan TPB 41. Saya akan menjelaskan tentang program yang saya buat di C++ dan flowchart mengenai mata kuliah fisika dasar dan matematika dasar. Yang pertama yaitu program fisika. Yang di bagian atas ini merupakan kepala program berfungsi untuk sign out dan sign in program. Setelah itu di int main ini ada body terus. Setelah itu ini string ulang dan variabel ulang, di mana tipe data string menyimpan variabel yang bernama ulang. Setelah itu ini ada do while, ini adalah perulangan, di mana program dijalankan terlebih dahulu, baru mengecek kondisinya. Setelah itu ini di line 9 ada cout, lalu kita masukkan pilihan rumus program fisika. Cout ini di sini ada 3 program. Yang pertama rumus tekanan hidrostatis, yang kedua rumus energi potensial, yang ketiga rumus energi kinetik. Setelah itu masukkan pilihan 1-3. Setelah itu C-in pilihan, C-out akan keluar pilihannya yang kita pilih. Setelah itu ada percabangan atau if akan menampilkan pilihan yang pertama jika kita memasukkan angka 1. Maka akan keluar selamat datang di program tekanan hidrostatis, lalu masukkan banyak data. Setelah itu kita masukkan int row, g, ph, h. Itu kita masukkan datanya. Setelah itu kita masukkan data ke berapa, masukkan massa jenis, masukkan gravitasi, masukkan ketinggian, lalu nanti C-in akan keluar seperti ini. Ini rumusnya, atau pH sama dengan RHO dikali G dikali H. Yang berisi kurung siku ini merupakan array. Lalu ada for, perulangan for cout, nilai dari tekanan hidrostatis data ke. Terus ada percabangan else if pilihan yang kedua. Ini jika kita milih yang kedua di awal. Cout, masukkan data di program energi potensial, masukkan banyak data. Setelah itu kita masukkan banyak data. Ini ada int ep, m, g, h. For int i sama dengan 0, i kurang dari n, i plus plus. Setelah itu output yang keluar yaitu data ke, masukkan massa, lalu masukkan gravitasi, masukkan ketinggian, lalu akan keluar rumusnya yaitu EP sama dengan M dikali G dikali H. Setelah itu output atau keluarannya adalah nilai dari energi potensial data ke berapa, lalu akan keluar nilainya. Setelah itu else if pilihan 3 akan muncul cout, selamat datang di program energi kinetik, masukkan banyak data. Setelah dimasukkan int ek, m, v, for int i sama dengan 0, i kurang dari n. Cout data ke, lalu masukkan massa, masukkan kecepatan, lalu akan keluar rumus ek sama dengan 0,5 dikali m dikali v dikali v. Lalu keluarannya akan jadi nilai dari energi potensial data ke. Setelah itu program berakhir. Setelah itu ada pilihan
untuk melanjutkan, untuk menginput ulang program atau menyelesaikan program. Ini ada while, perulangan while. Jika memilih iya, jika tidak, maka cout-nya akan mengeluarkan keluaran selesai, terima kasih ya. Setelah itu program selesai, return 0, titik koma. Setelah itu kita coba run. Kita pilih yang ketiga. Setelah itu banyak data 1, masukkan massa semisal 7, massa kecepatan 5, maka nilai dari energi potensial data ke-1 yaitu 87. Ketik iya jika ingin menginputkan ulang program, jika tidak, maka program akan selesai. Terima kasih. Setelah itu, flowchart dari program fisika ini yaitu seperti ini. Isi output dan juga input hampir sama dengan di program C++. Bisa kita lihat ini ada output, input, terus if true dia akan melanjutkan program pilihan yang pertama, yaitu tentang tekanan hidrostatis. If false, dia akan melanjutkan ke pilihan kedua, yaitu tentang energi potensial. Tapi jika salah juga, maka akan ke program pilihan ketiga, yaitu mengenai energi kinetik. Setelah itu, setelah program ini berjalan, kita memasukkan data dan juga nilai-nilainya ini seperti di C++ sebelumnya. Setelah itu maka akan ada keluaran output. Setelah nilainya keluar akan ada keluaran output seperti ini. Ketik iya jika ingin menginputkan ulang program. Setelah itu input ulang. Jika diinput ulang maka akan memasukkan data kembali. Jika tidak akan muncul terima kasih. Kita akan coba pilih yang pertama, banyak datanya 1, massa jenis 3, gravitasi 10, ketinggiannya 9. Ketik iya jika ingin. Nah, maka akan muncul pilihan seperti di awal ketika kita memasukkan iya. Setelah itu lanjut ke program selanjutnya, yaitu tentang matematika. Matematika ini membahas mengenai matriks. Yang pertama, kita masukkan kepala dari programnya ini, include IOStream using namespace std, integer main. Setelah itu, string ulang, do, intn, kita deklarasi integer ini, dan variabel pilihan program. Ini yang pertama itu menginputkan banyak data. Cout-nya masukkan banyak data, lalu cin-nya n atau banyak datanya. If ini percabangan n lebih dari sama dengan 0 dan n kurang dari sama dengan 10. Lalu kita deklarasikan integer ini order 2A 4, order 2B 4, tambah 4 kurang 4 kali 4 for integer i sama dengan 0, i kurang dari n, i++. Lalu yang pertama itu untuk perulangan untuk matriks A dan matriks B. Ini kita masukkan cout-nya, data ke, masukkan matriks A. Kita masukkan angka dari matriks A ini. Karena ini order 2 kali 2, jadi angka yang kita masukkan tuh ada 4 buah. Seperti di contoh ini 0, 1, 2, 3.
Setelah itu, Cout masukkan matriks B. C inputnya kita memasukkan nilai 4 nilai ini. Setelah itu, assign matriks penjumlahan A dan B. Ini untuk penjumlahan matriks A dan B yang datanya sudah kita masukkan sebelumnya. Setelah penjumlahan, di bawahnya ini merupakan pengurangan A dan B. Ini seperti di contoh, lalu ada assign matriks perkalian A dan B. Ini kali orde A dikali orde B ditambah orde A kali orde B. Seperti itu. Lalu, ini ada for int i sama dengan 0, i kurang dari n, cout orde matriks 2 kali 2 data ke. Lalu akan keluar hasil penjumlahan. Cout-nya menampilkan hasil penjumlahan data ke berapa nanti akan muncul yang kita masukkan sebelumnya. Lalu setelah itu di bawahnya akan muncul hasil pengurangannya dan hasil perkaliannya. Setelah itu, jika salah, maka cout-nya akan mengeluarkan banyak program melebihi batas, masukkan angka 1 sampai 10. Ini jika kita memasukkan angka lebih dari 10, angka 10. Jika benar, maka hasilnya langsung akan keluar. Lalu akan ada keluaran atau cout, ketik iya jika ingin mengulang program, atau jika tidak, ketik tidak. Lalu ada perulangan while di sini jika kita mengketik iya. Lalu jika tidak, maka cout-nya akan menjadi program berakhir. Terima kasih. Setelah itu selesai, kita akan coba di run. Masukkan banyak data 1, matriks A itu kita akan coba 2, 3, 4, 5. Matriks B-nya 3, 7. Nah, maka akan muncul seperti ini. Kita akan coba iya, masukkan banyak data 1. Kita akan memasukkan matriks nilainya yang lebih dari 10. Matriks B kita akan mengetik tidak untuk mengakhiri program ini. Setelah itu, flowchart dari program matematika ini seperti ini flowchart-nya. Kurang lebih isinya itu sama seperti C++. Ini if true, maka dia akan mengeluarkan keluaran seperti ini. Kita akan memasukkan data-data dari matriks yang akan kita cari, lalu ini akan keluar seperti ini. Sama seperti di program C++, hanya saja ini berbentuk flowchart. Setelah itu, setelah kita mendapatkan nilainya, maka akan ada keluaran output untuk menawarkan. Untuk iya jika ingin mengulang program, jika tidak program maka akan berakhir. Nah, kita coba di run. Masukkan banyak data 1. Data ke, masukkan matriks A 2, 7, 9, 5. Matriks B 6, 8, 9. Setelah itu akan muncul angkanya. Ini hasil perkaliannya dari data ke 1. Setelah itu ini hasil pengurangan dari data ke 1. Dan ini ada hasil penjumlahan. Nah, dapat dilihat di sini akan ada cout, ketikan iya jika ingin mengulang program, jika tidak, ketik tidak. Jika kita ketik tidak, maka program berakhir. Seperti itu program yang saya buat. Jika ada salah, saya mohon maaf.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.